Selamat sore, saya Ruth Adelia Sabrina dengan NIM 19612169 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Adanya Pesaing Terhadap Kinerja Karyawan JNT Seigang. Bab 1, latar belakang. Kemajuan organisasi di zaman era globalisasi membuat masyarakat lebih menyukai hal yang praktis dan mudah. Salah satu dampak positifnya adalah mudahnya kita melakukan komunikasi dua arah antar kota maupun antar negara. Perkembangan zaman juga mempengaruhi proses pengiriman barang antar kota, provinsi maupun negara. Jasa pengiriman menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan hal yang tidak dimiliki oleh suatu daerah. Selain negara pengiriman yang banyak terjangkau, banyak jasa pengiriman yang menjadi pilihan. Salah satu jasa pengiriman tertua yaitu Pos Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1746. Meskipun pengiriman tertua, pos hingga saat ini masih bertahan. Pada tahun 2015, salah satu jasa pengiriman didirikan oleh dua eksekutif Oppo, Jet Li dan Tony Chen, yaitu JNT. Meskipun tergolong bar, JNT adalah perusahaan startup kategori unicorn. Di kota Tanjung Pinang, JNT merupakan salah satu jasa pengiriman yang banyak diminati. JNT di Tanjung Pinang memiliki banyak cabang yang dikelola oleh pemilik yang berbeda-beda, sehingga di setiap cabang memiliki pelayanan yang berbeda-beda, tergantung dengan ketentuan dari pemilik cabang masing-masing. Adapun berikut beberapa cabang JNT yang ada di Tanjung Pinang. Yang pertama adalah cabang JNT Seigang, Tanjung Pinang. Yang kedua, cabang JNT Batu Lima, Tanjung Pinang. Yang ketiga, cabang JNT Air Raja, Tanjung Pinang. Dalam hal ini, penulis tertarik ingin melakukan penelitian terhadap sikap dan kinerja pegawai cabang JNT Seigang di Tanjung Pinang yang diberi judul Dampak Adanya Pesaing Terhadap Kinerja Karyawan JNT Cabang Seigang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja karyawan JNT Cabang Seigang terhadap pesaing antar cabang JNT di Tanjung Pinang. Yang kedua, bagaimana upaya pencapaian target kerja karyawan JNT Cabang Seigang. Dan yang ketiga adalah apa upaya yang dilakukan agar JNT Cabang Seigang dapat meningkatkan kualitas dalam jasa pengiriman. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang penulis teliti yaitu yang pertama, mengetahui kinerja karyawan JNT Cabang Seigang terhadap adanya pesaing antar cabang JNT di Tanjung Pinang. Yang kedua, mengetahui target kerja yang berhasil dicapai oleh karyawan JNT Cabang Seigang. Yang ketiga, mengetahui upaya apa yang dihasilkan untuk meningkatkan jasa pengiriman. Bab 2, tinjauan teori pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan 2016. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur suatu hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan perusahaan dan karyawan dan masyarakat. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengendalian, pengadaan, perkembangan, pengembangan, kompensasi, perintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Tujuannya tak lain dan bukan adalah agar karyawan mendapatkan kepuasan dari suatu pekerjaannya. Sedangkan menurut Hasibuan 2014, manajemen sumber daya manusia merupakan rancangan sistem yang formal dan dalam suatu organisasi untuk memastikan bakat manusia secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas dan peran manajemen sumber daya manusia menarik karyawan, melatih, memotivasi, serta memberikan kompensasi kepada karyawan. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perlu diingat bahwa sumber daya manusia juga memiliki input yang dikelola perusahaan untuk mencapai sebuah output. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen khusus untuk mempelajari suatu hubungan dan peranan dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah yang berhubungan dengan tenaga kerja saja. Sumber daya manusia menjadi faktor utama dengan memiliki peran aktif untuk menggerakkan organisasi agar mencapai tujuannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran yang mana yang saya teliti adalah cabang JNT Sejang Tanjung Pinang, dan yang saya teliti adalah bagaimana kinerja karyawan JNT cabang Sejang. Dari menurut hasil penelitian yang saya lihat adalah yang pertama kuantitas hasil kerja, yang kedua adalah kualitas hasil kerja, yang ketiga adalah efisiensi dalam melaksanakan tugas, yang keempat adalah disiplin kerja, yang kelima adalah inisiatif, dan yang keenam adalah ketelitian, yang ketujuh ada di kepemimpinan, dan yang ke-8 ada di kejujuran, serta yang terakhir ada di kreativitas. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana jenis data yang saya pakai adalah data primer, yaitu yang merupakan data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang berhubungan dari sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan. Yang kedua ada di data sekunder, yaitu merupakan data yang penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dan teknik pengumpulan data ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi pemilik JNT yang berjumlah 1 orang dan karyawan JNT yang berjumlah 8 orang. Sampel. Dalam penelitian ini terdapat 9 sampel yang terdiri dari 1 orang pemilik JNT dan 8 orang karyawan JNT.